Mutiara Laut Dalam. Di dasar Samudra Biru, tersembunyilah sebuah kerajaan megah bernama Aquaris. Bangunan kristal laut berdiri anggun di antara karang-karang bercahaya, dan penduduknya adalah makhluk laut cerdas. Duyung, manusia ikan, serta kura-kura tua yang bisa bicara. Di antara para penghuni Aquaris, tinggal seorang remaja duyung bernama Kai. Berbeda dari remaja lainnya yang sibuk belajar sihir laut atau berlatih berenang cepat, Kai lebih suka menjelajah reruntuhan kapal karam dan mengumpulkan benda-benda aneh milik manusia. Aku ingin melihat dunia di luar tembok karang ini, katanya suatu hari pada sahabatnya, Luna, seekor ubur-ubur berkilau yang selalu menemaninya. Suatu malam, badai besar mengguncang lautan. Di tengah kekacauan, muncul seekor makhluk hitam besar yang mengendap-endap di sekitar Istana Mutiara, pusat kekuasaan Aquaris. Makhluk itu mencuri mutiara laut dalam, sumber kekuatan kerajaan, dan menghilang ke dalam celah gelap, jurang laut yang dikenal sebagai tempat terlarang, penuh arus mematikan dan makhluk ganas. Tanpa mutiara itu, kerajaan mulai melemah. Arus menjadi kacau, cahaya laut redup, dan makhluk laut mulai ketakutan. Raja dan para penasehatnya tak berani mengirim pasukan, karena celah gelap belum pernah dijelajahi siapapun yang kembali. Namun Kai tidak bisa tinggal diam. Aku akan pergi mencarinya, ujarnya tegas di depan istana. Banyak yang menertawakannya. Kau, hanya penyelam reruntuhan kapal. Itu misi bunuh diri. Tapi Kai tetap teguh. Ia tahu, keberanian bukan soal kekuatan, tapi soal memilih bertindak ketika tak seorang pun berani. Dengan hanya sebuah kompas laut tua, tombak kecil milik kakeknya, dan ditemani Luna, Kai berenang menuju celah gelap. Arusnya kuat, dan suara aneh menggema dari kedalaman, tapi Kai terus menyelam. Semakin dalam mereka pergi, cahaya semakin hilang, digantikan kegelapan pekat yang membuat air pun terasa lebih dingin. Tiba-tiba, mereka dikejar oleh segerombolan ikan bayangan, makhluk siluman laut yang bisa menghilang dan muncul tiba-tiba. Kai hampir tertangkap, tapi ia menggunakan cermin perak dari reruntuhan kapal untuk memantulkan cahaya Luna, membutakan makhluk-makhluk itu. Mereka berhasil lolos, namun Luna terluka. Kai merawatnya sebisa mungkin sambil terus berenang, meski tubuhnya mulai lelah dan pikirannya diliputi keraguan. Aku tak yakin bisa melanjutkan, bisik Kai. Namun dari balik kabut laut, muncul seekor penyu tua bermata emas. Ia dikenal dalam legenda sebagai Atis, sang penjaga batas laut. Apa yang kau cari, anak muda? Mutiara laut dalam, jawab Kai. Tanpa itu, kerajaanku akan hancur. Atis memandangnya lama, lalu mengangguk. Keberanianmu membawamu sejauh ini. Tapi untuk mencapai dasar celah, kau harus hadapi rasa takutmu sendiri. Atis memberi Kai sebutir kerang perak. Pecahkan ini di saat tergelap. Ingat, cahaya sejati berasal dari dalam hati. Kai melanjutkan perjalanan, akhirnya tiba di dasar celah, tempat tinggal Leviathan, sang makhluk laut raksasa. Di mulut gua hitam, Leviathan menatap Kai dengan mata sebesar perisai. Aku tahu kenapa kau datang, geramnya. Kerajaanmu lupa menjaga lautan. Mereka membuang sampah, mengeruk pasir, dan membiarkan perairan rusak. Aku ambil mutiara itu untuk mengembalikan keseimbangan. Kai tercekat. Kata-kata Leviathan menyakitkan karena benar. Tapi menghancurkan Aquaris bukan jawabannya, jawab Kai. Berikan kami kesempatan memperbaiki semuanya. Aku akan memastikan perubahan itu terjadi, dimulai dari diriku sendiri. Leviathan menguji keberanian Kai. Ia menciptakan ilusi, laut beku, kerajaannya hancur, Luna menghilang. Tapi Kai tak menyerah. Ia memecahkan kerang perak pemberian Atis, dan cahaya hangat menyelimuti tubuhnya, mengusir ilusi dan kegelapan. Leviathan terdiam. Kau berbeda, Kai. Keberanianmu bukan untuk berperang, tapi untuk memperbaiki. Ambillah mutiara itu. Dengan hati-hati, Kai membawa kembali mutiara laut dalam. Sepanjang perjalanan pulang, laut terasa lebih hidup. Cahaya mulai kembali. Ketika ia tiba di Aquaris, seluruh kerajaan bersorak. Namun Kai tidak sombong. Ia memohon kepada raja untuk membuat perubahan nyata, membersihkan laut, menjaga karang,
dan mengajarkan keberanian bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk bertanggung jawab. Kai tak lagi hanya si penyelam muda. Ia kini dikenal sebagai penjaga laut dalam, pemuda yang membuktikan bahwa keberanian sejati adalah melawan rasa takut dan memperjuangkan kebaikan, bahkan saat sendirian. Pesan moralnya adalah, keberanian bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang memilih melakukan hal yang benar meskipun itu sulit dan menakutkan.